ketemu orang, halo Mas, Kak gitu. Iya. You'll never know. Dimanapun itu kenalan bisa menghasilkan networking. Bang Dino, kenapa gue harus Bang ya? Yang lain Kak Berry, yang lain Kak Eca. Begitu gue Bang gitu. Jadi karena rambut gue kali. Iya. Kabuk itu kayak kain besar. Buka layar. Buar gitu langsung gitu. Iya. Dekannya udah. Iya. Dulu in ear tuh masih dulu mah nggak terlalu ini. Jadi 5, 4, 3 deg-degan gue sakit salah chord nih. Lagu pertama kan lu. Udah 18 tambah lagi. Iya, waktu ulang tahun yang kita di Bogor di Bogor tuh. Iya. Itu udah second round ya, bukan second nine ya. Iya. Siap. Gue Halo Viewers and Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di studionya Oksigen bareng sama tamu spesial, teman Deddy. Yang udah lama kenal sebenarnya dari dulu kan. Iya. Cuma beda track. Beda aliran. lagi lumayan vakum main golf karena lagi punya anak, baru baby apa? 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi udah bisa nyuri-nyuri sekarang. Pagi-pagi bisa. Pagi-pagi bisa. Andre Dinut. Terima kasih Deddy's Golfer. Kangen juga gue denger suara lu. Biasanya gak ketemu terakhir waktu Wanda masih hamil 7 bulan. Lahiran. Oh, lahiran iya. Enggak maksudnya kita ngumpul tuh pas hamil 7 bulan. 7 bulan. Duduk ya gitu. Biasa. Kangen juga. Udah lama enggak kita di depan kamera 4 bulan ya, 5 bulan ya. Kita lama enggak ketemu di depan kamera, lebih lama lagi. Lebih lama lagi, 5 bulanan lah. Kita mau tanya-tanya Andre Dinut supaya menjadi inspirasi teman-teman gitaris anjay. Gue juga lihat Deddy's jadi inspirasi juga lah. Pret. Sama lah. Dari musisi jadi golfer. Aduh, perjalanan musikal dulu. Andre, ceritain dong awal karir. Kalau yang dulu kan pernah nih kita cerita dari yang kita ternyata tempat lesnya bareng. Beda guru aja. Iya, beda guru. Dan beda instrumen musik. Iya, lo drum, gue gitar. Iya, di Rawamangun. Nah, setelah lulus nih, lu sempat kuliah nggak sih? Kuliah di Universitas Pelita Harapan, jurusan Fakultas Seni jurusan musik. Keren. Zaman itu masih namanya gitu. Sekarang sekarang masih Fakultas Konservatori ya, Conservatory of Music apa Fakultas Musik ya. Dulu gue Fakultas Seni jurusan musik. Itu belajarnya apa aja ya? Not balok. Iya, belajar not balok. Dulu kan waktu gue kan masih klasikal gitu kan. Jadi kayak gitar klasik. Ada gitar ya, majornya gitar klasik. Dosen gue tuh, gue terima kasih banget tuh nama dosen gue Pak Benny Tanto. Jadi gue tuh kan yang dari obrolan sebelumnya masih ada nggak sih obrolan kita sebelum masih ada ya? Masih. Kalau teman-teman ngulik tuh dulu tuh gue main elektrik dulu kan. Iya. Pas gue kuliah gue jadi main klasikal gitu lah. Which is dunia yang beda banget tuh Jis. Nambah ilmu yang jelas. Nah begitu, gue terima kasih banget buat Pak Benny Tanto karena dia mengerti. Wah nih anak elektrik pindah ke klasik gitu. Jadi banyak banget istilah-istilah teknik yang gue bener-bener kaget gitu kan. Tapi untuk tremolo kita di elektrik ada juga gitu. Cuman ini kan pakai PIMA ya tangan gitu. Tapi beliau sabar banget untuk membimbing gue waktu itu gitu juga. Terus dari situ gue banyak juga belajar orkestrasi. Ya berbau klasikal dan tenggatnya kepake di nanti di session dan di producing kerjaan gitu. Di pekerjaan sekarang gitu. Oh, jadi yang waktu pandemi manggung kurang jadi bisa produce musik, bisa orkestrasi. Bisa jadi bikin duit string deh. gitu. Amin. Amin. Tiap tahun ke US. Nah, mulai jadi session player tuh kapan ya? Jadi session player itu kalau mungkin dari teman-teman ini nyebutnya Deddy's Golfer Lover apa Deddy's Golfer fans? Teman-teman golfer aja. Teman-teman golfer Arema dong. Teman-teman golfer musisi session adalah musisi yang bermain mengiringi
bisa satu penyanyi atau artis ya katakanlah ya, artis penyanyi ataupun banyak macam artis atau penyanyi. Baik itu bisa rekaman dan bisa live juga gitu. Oke. Kebetulan gue day job gue waktu itu adalah masih main session rekaman dan live gitu. Oke. Waktu ya itu dimulai sekitar awal tahun 2002-2003 mulai main session gitulah, session rekaman dulu aslinya. Waktu itu lo masih udah lulus tuh? Belum sambil jadi sebetulnya dari SMA tuh gue udah seneng tuh kalau ngeliat sampul kaset nih zaman dulu ya. Kalau kan sampul kaset, misalnya ini wah Mas Topati. Oke. Terus album berikutnya, wih Mas Topati lagi gitu. Kok bisa di album di kreditsnya ya? Kreditsnya dulu kan kita sering baca kredit ya teman-teman ya gitu. Kok bisa sih ini Mas Topati main juga di ini nih, belum tahu namanya waktu itu. Terus waktu itu gue seneng Bryan Adams kan. Wah, si ini dia ngisi lagi di sini gitu kan. Kok bisa gitu. Akhirnya dulu belum ada internet ya. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, itu namanya session player gitu. Session player itu bisa sebagai session player rekaman ataupun live. Nah, long story short, abis itu gue banyak setelah SMA ikut festival zaman dulu ya, festival band. Dari situlah, zaman kita kan belum ada internet ya, baru warnet ya. Benar. Warnet. Jadi cara kita mendapatkan networking ya adalah dari festival betul, dan ngumpul nongkrong di studio. Jadi itu dulu kata nongkrong itu sebetulnya membangun network sih. Benar. Gitu. Lu kan waktu itu nongkrong di studio ini kan gitu. 90-an banget sih lu. Iya. Waktu itu lo di studio ini kan. Iya. Benar gitu itu, benar itu. Iya kan? Lu masih nggak sih temen lu yang nongkrong di itu tuh? Dia kan main drum kan? Temennya si ini kan? Iya. Gitu. Jadi dulu sering nongkrong lah, dari nongkrong gitu. Akhirnya sampailah ketemu dengan Mas Indro Haji Dikoro gitu. Basis. Wah, Krakatau. Enggak, Karimata. Soal Karimata. Sekarang Karimata, dulu Halmahera. Oh iya, benar. Tapi gue melihat Mas Indro tuh dari TVRI, dari awal-awal film, ada awal TV lah, awal layar kaca gitu kan, di acara musik lah gitu. Sebentar. Kalau gua nggak salah Mas Indro itu dulu juga guru di Chicks Musik ya. Di Chicks dan Farabi, betul. Jadi gue kenal dari situ kan. Iya. Nah, terus dari beliau lah mainnya di. Nah, ini prinsip gua. Mungkin lo juga sama ya gitu ya. Di era kami malu bertanya sesat di jalan itu benar. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya ketemu orang, halo Mas, Kak gitu. Iya. You'll never know. Dimanapun itu kenalan bisa menghasilkan networking. Kita dulu nggak mikir uang, nggak mikir apa. Maksudnya kita mikir networking ya. Benar. Di Chicks juga kan dulu kan waktu awal Chicks itu lu anak SMA mana ya gitu ya, nongkrong. Makan mie ayam di bawah ya kan. Mie ayam enak sih. Depan rumah kosong. Terus nongkrong, ada wartel sebelahnya. Iya kan. Terus dari situ akhirnya gue kenal Mas Indro akhirnya mau punya aku sih nggak punya main di acara TV ini ya, di suatu stasiun TV gitu. Oh gitu, Mas Indro yang ngajak. Dari situ. Lalu akhirnya dari situ gue kenal ini juga. Dan kebetulan di tahun itu gue grow up bareng sama maksudnya grow up bermusik bareng sama Beryl Kumahwa gitu. Oke. Walaupun kita beda setahun tapi kita grow up-nya bareng. Kita waktu itu gue gabung sama bandnya dia di awal 2003, which is 2 tahun lalu. 2003. 3 tahun lalu. 2003, 2004, 2003. 3 tahun lalu ya. Terus kita mainlah reguler. 23 tahun lalu, guys. 3 sih benar. Terus nggak kerasa kita main reguler lah dulu. Tapi gue bukan reguler top 40 jazz, gue reguler jazz-jazzan lah. Oke. Gitu. Jadi awal banget tuh main tuh jazz-jazzan. Nah, mainlah kita di dulu ada cafe jam samanya. Yeah. Terus juga ada cafe di Wisma 28 dulu gedungnya. Zoom Cafe. Mungkin lo pasti ingat. Satu lagi di Cilandak Town Square. Iya. Nah, di Cilandak Town Square tuh di jembatan nih dulu. Di atas. Nah, yang main ku Berry, gue, Ryan Rasunito dulu. Sebelum Ryan masuk ada Elva Zulhamsyah, Elva Zulham drum. Terus siapa? Doni Yusran. Kita main setiap Jumat tuh. Vokalis gue namanya Danto. Danto tuh vokalisnya Bembi juga di Sekoya. Oke. Sekarang di VP di Sarinah kayaknya. Iya. Nah, udah jadi kantoran lah. Senior semua. Yang dia sebutin. Terus kita main reguler di jembatan itu. Nah,
gue selalu menjadi akhirnya gue main reguler itu, lu nggak akan tahu tiba-tiba lagi dulu ada restoran Dixie kan, kalau Dixie. Enggak ingat. Quickly ingat ya Quickly? Tahu gue. Tahu kan? Nah di Citos dulu ada Quickly, seberangnya di sebelah kanannya ada Dixie restoran. Gue lagi main reguler gitu di jembatan luar, itu kan jembatan itu. Iya. Ada Mas Sopati lagi makan. Nah lo. Lagi makan dia nanya tuh yang main gitar siapa namanya gitu. Nanya ke Ryan gitu. Akhirnya dapat nomor gue, diajak lah pertama konser gede pertama gue gitu, konsernya Titi DJ Sang Dewi. Waktu itu lagu itu konsernya namanya Sang Dewi. Iya, lagunya juga ada. Iya, 2005. Itu 2005 ya? 2000, masih 5 tahun lalu. Tua gue. Iya, 5 tahun lalu. 2005. Itu 2005 ya, di kepala gue tuh belasan loh. Nah dari situ, kan lo nggak tahu ya, lo main reguler tiba-tiba ada seseorang. Nah, ya akhirnya spirit itu gue selalu bawa ke murid gue, ke teman-teman gue. Lo kalau main udah 1000% aja lo put, karena lo nggak tahu, bisa aja orang yang nonton itu bisa ngasih lo networking lagi atau kenalan atau jadi rezeki lagi gitu ya. Nah dari itulah mungkin magisnya di musik adalah dari konser DJ itu gue ketemu Mas Andrianto. Oke. Yang main bass juga Mas Indro. Iya. Di depan ada Mas Erwin Gutawa lagi nonton. Kenal lagi. Ke belakang. Gue sering denger lo, gue boleh minta nomor lo nggak? Boleh gitu. And then bawa keep rolling. Oh, jadi awal itu ya, awal konser besarnya 2005. Nah, di saat gue main itu, Barry sudah main sama Glenn di bandnya Glenn. Yang pertama, belum Baku Cakar nih. 2004. Konser lelaki di Balai Sabini. Nah, Glenn sering nonton di bioskop tuh setiap hari kita main tuh nggak salah hari Jumat datang. Sering ngobrol sama Glenn juga kan gue jadinya gitu. Ber, ini kalau ini ajak aja main gitu dari situ. Gue mulai waktu itu gue ada acaranya Glenn bikin acara konser apa di Balai Sudirman. Terus akhirnya dari situ main juga sama Glenn juga gitu. Nah, dari belum situ, jadi band tapi itu. Belum jadi band, masih additional, masih kayak gitu. Ya itu bro, dari 2000 awal, mungkin kalau ditanya session ya 2003-an lah mulai session, berarti rekaman dan live. Dan ini apa agak mulai ngerasa meledaknya itu di konser Titi DJ. Gue nggak pernah bilang meledak sih, maksudnya pivotal moment. Oh iya ya, gue kayak ini konser gede ini kan gini. Kalau dalam sebuah pertunjukan musik ya, apalagi zaman dulu kan, kalau sekarang enak ya ada YouTube, lo bisa lihat backstage-nya gimana. Kalau dulu kan kita benar-benar house ya, kayak lo ketemu Mas Fajar Edani misalnya, wah Mas Fajar gitu. Ini ketemu Mbak Titi, ketemu musisinya, lalu gimana cara produksinya waktu itu. That's the first time for me. Like, wow, okay, this is a big concert, and then rehearsalnya sebulan, lalu kita ininya gitu. Oh, ini produksi musik kayak gini ya. Wah, gitu. Belajar banyak ya. Oh, etos kerjanya, belajar musicianship-nya, baik itu lo baca not balok, lo ini gitu segala, sampai ke persiapan manggungnya, sampai detik-detik itu teman-teman kabuki namanya. Kalau dulu zaman kita konser-konser dulu tuh ada kabuki. Sekarang sih udah jarang ya. Kabuki tuh kayak kain besar, buka layar, buar gitu langsung gitu. Dekannya udah belum itu in ear tuh masih dulu mah nggak terlalu ini. Jadi 5, 4, 3 deg-degan sama gue, sakit salah chord nih. Lagu pertama kan lo dong gitu kan. Kamu itu kan kayak gua yang umurnya masih, ya kita sih masih muda ya. Kita masih sekitar 20-an juga. Dulu sih masih 20-an juga. Dulu sekitar masih umur 22, 23 gitu. Deg-degan ya bro, maksudnya pakai kain kabuki gitu kan, terus yang turun mode dar gitu. Itu benar-benar pivotal moment ke oke. Jadi itulah ini rasanya. Lebih ke apa yang gue pelajari dari selama gue di Cik, selama waktu ketemu lo, lalu abis itu belajar di kuliah, semua menjadi satu. Nggak ada teori, nggak ada apa lagi. Oke, ini praktek langsung gitu, ngerti gak sih lo? Kayak lo udah tahu kan kalau ini ini double paradiddle, ini single paradiddle gitu kan. Ini single stroke gitu. Terus teknik gitulah. Ini udah oke gitu. Technical. Udah jadi second nature gue. Jadi itu pivotal moment, belajar konser. Nah dari situ gue bangun networknya juga gitu. Kenal ini dan puji Tuhannya sampai sekarang ya the ball ya kayak gitu terus gitu. Dan itu yang menjadi semangat gue juga untuk nge-share ke teman-teman yang mungkin lebih muda gitu. Dulu kita harus
bangun networknya dari kayak gitu. Sekarang mungkin lebih gampang ya. Iya, Sosial betul. media. Gue juga gitu. Drummer siapa ya waktu itu? Kayak waktu itu kan Ajis juga pernah nanya itu. Dre, lo dapat apa? Tahu aja lo drummer yang ini. Iya, gue liat di IG gitu. Ya kan kita sering ngobrol gitu. Mana liat IG-nya dong gitu. Sekarang kan gitu ya. Iya. Dulu kan nggak bakal nyampe lo gitu. kayak yang nongkrong di itu waktu itu gitu. Studio ini ya. Gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi itu awal 2003-an lah. Mulai. Sorry jadi panjang nih. Nggak apa-apa, tenang. Dre, berarti itu salah satu momen puncak lu waktu di dunia musik itu konser-konser besar ya. Ada lagi nggak selain itu? Setelah itu kan manggung sama Glenn, bukan kebanyakan sih, hampir tiap minggu itu panggungnya besar-besar. Oh, jadi dari situ dari Mas kita gue manggil Mas Tepati Mas Bontot, dari Mas Bontot gue kenal banyak produser juga, arranger juga waktu itu, terus diajak main lah waktu itu main sama Mas Andrianto beberapa kali konser, Idol juga gue pernah main juga, terus dari Mas Erwin Gutawa juga gitu, terus dari Mas Erwin akhirnya kenal Mas Adi MS, terus iya kayak gitu di zaman itu, dan bersyukur gue banyak belajar dari senior gue juga itu gitulah. Momen paling berharga di panggung mana? Sejauh ini ya. Mungkin nanti akan ada mungkin konser tunggal. Kalau dibilang momen paling berharga, yang sementara ini yang momen berharga adalah gue main sama Glenn terakhir di Bekasi. Mungkin ada tuh di Sumarekon Bekasi 2020. Oh iya. Februari 2020 sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi, sebelum gue nikah tuh pas itu. Kenapa Karena tuh? Hujan, abis kita Noah. Akhirnya jadi berhenti dulu nunggu hujan, deras banget bro, mungkin ada cuplikannya di internet tuh, ada tuh full set kita main 1 jam, dan Glenn waktu itu baru punya anak hari sebelumnya, dan dia dari lagu kedua sampai lagu terakhir kita hujan-hujanan, penonton stay juga hujan-hujanan. Dan itu the last panggung bareng Glenn dan Glenn dalam penonton. Itu yang mungkin kalau ditanya yang itu 2020 Februari tunggu ya, Gewa itu 29 mungkin ya, awal Maret lah. Karena memang panggungnya Sumarekon Mall Bekasi itu kan terbuka, habis itu baru restoran gitu. Nah kan? Ini bukan di situ bro, kita ada panggung luar. Panggung luar? Iya di luar, di parkiran. Waduh, bener-bener full outdoor gitu. Outdoor bener. Ada kok cuplikannya, itu pianonya hujan semua. Tapi Glenn mau tetap jalan aja. Terus itu berarti Glenn udah dalam keadaan sakit? Enggak, kita nggak ada yang tahu. Iya, kita nggak ada tahu. Jadi kalau cerita kita di rumah, kita teman-teman gua nggak tahu, banyak yang nggak tahu gitu. Yang tahu cuma mungkin keluarga dekatnya ya. Iya, mungkin keluarga tahu. Ya maksudnya kalau dari itu ya. Tapi kalau gua bilang setiap panggung punya ceritanya sendiri lah. Iya. Cerita sendiri. Tapi berarti kalau misalnya gua tanya, Dre, waktu lu manggung di Bandung di tanggal sekian bulan ini, lu masih inget ya? Mungkin ya masih ya. Highlightnya sih masih ingat ya. Masih gitu. Jadi semua panggung dirasanya tuh spesial. Nggak ada yang ini, maksudnya setiap panggung itu merupakan sebuah kesenangan lah. Karena kalau udah main musik ngelihat berbagi energi sama penonton gitu kan. Gue juga sering kan ngajak Ajis ini di belakang backstage. Gue depan aja, kalau di backstage kagak keras apa-apa. Pinggir panggung. Iya, pinggir panggung keras apa-apa. Udah gue balik ke tengah aja, gue ke tengah gitu. Ngerusuh. Karena kadang kalau di belakang panggung kayak ini gak kayak konser ya. Iya, benar. Kok kayak gak kayak konser begitu kan. Nah, ini dia kayak Ajis banget tuh. Nah, ini baru nih. Jadi setiap konser berkesan, tapi yang di tengah yang pas terakhir sama Glenn itu sih yang paling berkesan ya. Iya, berkesan. Nah, yang cerita lu tadi dari kecil ngelihat Mas Topati nih. Sekarang udah zaman ya. Kita anak-anak junior nih, bukan junior, yang sedikit lebih muda dari kita, yang masih belajar, yang masih SMP kan sedikit lebih muda nih dari kita nih. Lihat, lagunya si ini, kreditnya lead gitar. Tapi jarang udah kredit ya, sudah jarang. Hanya di YouTube kredit sekali. Iya, di Spotify ada kali. Andre Dinut. Nah, biasanya kalau gitaris itu ada
gue bisa sebut ya Dinut Sound karena kita udah kenal lama nih. Jadi gue tahu ini Andre nih kayaknya nih. Ini Andre nih. Susah, gitu. Tapi susah dibilangin ya, susah dijelasin. Iya, cuman ya gimana ya, ada tarikan khasnya, ada bending yang beda gitu. Itu nggak sengaja apa gimana itu? Iya, nggak sengaja sih. Mungkin sebetulnya. Nah, gue bilang kita banyakin cari. Memang itu nggak gampang cari hal yang kita kuat di mana. Oke. Gitu. Ya, kalau lu kuat di mana gitu deh. Jadi gue kan gini ya. Kalau gue sering bercandain gini, main speed ya kan, tapi begitu lagu pasti lagunya balat. Lagu-lagu kalau nggak disilet cinta apa-apa. Nah, jadi mungkin tarikan gue untuk solo di lagu balat itu cukup mengena ke teman-teman pendengar gitu. Sama ya banyak kan sih 80% gue ngisi lagu balat gitu. Benar. Walaupun Adera Lebih Indah itu juga jadi momen juga itu waktu 2010 2011 yang 3 tahun lalu itu ya. 2009 lah kita kerjain 2010 lah. Lebih Indah itu keluar. Wah, ini nih kayak ini gua padahal enggak mikir apa-apa Jis gitu kan. Iya. Wah, tapi akhirnya sampai sekarang Tenggat masih diulik sih. Itu agak sulit itu, benar. Panah Asmara. Oh gini, kalau Ajis kadang-kadang suka randomly gitu teman-teman di WA gitu. Bukan nanya, "Yuk kayak turun lapangan enggak?" Lagu ini lo yang ngisi ya gitu kan. 85% bener ya. Rasanya beda guys, rasanya beda. Jadi gitu. kalau gue bilang adalah cari something yang sound yang lo pengen di mana gitu. Oke. Dan itu bener nggak sih? Just lo kan belajar ini ya, branding juga. Itu menjadi kayak brand in brand lo. Iya. Dan lo bangun dari situ. Ya nggak sih? Signature movement. Signature ya. Ya. Kayak gitu caranya. Nah, baru ngomong-ngomong udah dia duluan. Nah, gitu caranya itu kan lo banget tuh. Iya, itu positioning statement sebenarnya. Iya. Tapi kalau di gitar ternyata ada juga. Gue baru tahu kan positioning statement itu di sekolah bisnis biasanya. Di orang marketing kita nih company yang begini nih gitu. Tapi kita juga harus tahu teman-teman, maksudnya oke, gue senang di musik ini yang gue kuatnya di sini gitu. Nah itu faktornya ada banyak teman-teman. Ada juga dari wawasan, maksudnya dari sering dengar apa gitu. Ya kan, itu ngaruh juga. Lalu kita sukanya sound favorit kita playernya ini membentuk juga. Iya. Gitu. Nah kalau lu yang ngebentuk siapa Andri? Yang paling sering lu denger selama ya dulu sih waktu SMA kan dengernya kayak Toto, Mr. Big. Kita kan baru 5 tahun lalu kita lulus SMA tuh. Iya benar. Mr. Big, Toto. Tuh kalau nggak, gue sebenarnya kalau ngomong gini gue kayak tua banget gitu ya. Terus Mr. Big sih gue SMP sih itu. Tapi nah itu gue bersyukur gue mempunyai teman-teman yang ngebimbing gue kayak gini. Gue tuh seneng rock, glam rock atau blues rock itu. Tapi akhirnya gue juga gue nggak nyebut gue main jazz, tapi gue seneng dengan dunia jazz gitu. Dan gue bersyukur ketemu Berli Kemahua dulu awal gue belajar jazz gitu karena transisi gitu loh. Gue bersyukur juga ketemu kayak Mas Topati, Mas Bujana, Kang Doni Suhendra, itu mereka yang ternyata jazz kan kiranya clean sound kan, ternyata bisa juga pakai rock tuh ya. Akhirnya jadi main fusion gitu, makanya main fusion itu sebagai gitaris gitu kayak bridging. Lalu waktu kita main sama Berry Dre dengerin ini gitu, yang ini akhirnya gue jadi seneng main jazz gitu, seneng main jazz gitu, walaupun masih sampai sekarang pun masih belajar teman-teman, cuman hal kayak gitu membentuk kita. Akhirnya dari jazz gue tahu funk nih. Waktu 5 tahun lalu kita lulus SMA kan dengerin Jamiroquai banget. Iya. Terus pas kita 3 tahun lalu pas kuliah kan 3 tahun lalu dengerinnya kan kita dengerin Dave Matthews ya. Ants Marching ya kan. Jadi hal gitu, ini apaan ya lagunya gini gitu. Nah hal kayak gitu yang membantu untuk wawasan. Dulu kan kaset sama CD paling ya. Enggak, gue udah Spotify. Udah Spotify. Denial banget. Dulu kan nyari referensi susah kan bro? Susah. Sekarang kan susah. Spotify aja atau YouTube aja paling gampang. Iya. Sekarang YouTube. Jadi taking for granted. Maksudnya bersyukur banget sekarang. Dulu gue, itu prinsip malu bertanya saat di jalan itu dulu gue kepake banget gitu. Maksudnya gue nggak malu untuk bertanya. Kadang-kadang kayak gengsi dibuang udah. Iya nggak pernah gengsi gue maksudnya bukan maksudnya kayak
Kalau dulu kan kayak bass jalan gitu dong gitu. Tuh bassnya bisa jalan gimana sih gitu. Bukannya bassnya cuma dong satu chord gitu. Iya. Enggak, ini ada harmoninya nih gitu. Ah. Ini kalau chordnya minor 7 apa nanya aja kan dia sekarang kan lu tinggal cek ada bunyinya, ada tutorialnya. Tapi gini Dre, beda lu kalau ketemu musisi yang beneran bisa sama lu di YouTube itu pasti beda. Oh, betul. Ini satu hal juga. Zaman dulu kita kelar kuliah, kelar SMA, ngeband yuk. Gitu kan. Mau 1 jam kayak 2 jam. Benar. Ntar teman-teman pas di studionya gini. Lampu dinyalain, 1 lagu lagi, ya kan? Iya. Ingat gak lo? Iya kan? Habis itu baru patungan. Tapi paling bawa 10.000 5.000. 1 jam 7,5 dulu ya. Nah, padahal itu bukan band kita. Ngumpul doang. Ngeband yuk gitu. Nah, hal itulah yang menurut gua hal sampai sekarang belum tergantikan. Musicianship humanismenya. Ngeliat lo main drum nih. Wah, lo mainnya gaya kayak gini nih misalnya. Oh, gua ritmenya kayak gini deh gitu. Itu kan menjadi chemistry. Tetapi sekarang ada backing track, ada backing track di YouTube, ada itu ngebantu banget buat kita latihan. Oh ini, tapi tetap humanisnya penting. Eye contact, dengerin kuping. Oh ya ini sih ini gini ini. Sampai bercandanya menurut gue. Iya benar. Iya sih. Makanya gue senang banget kalau ada kafe-kafe duduk itu ada yang jamming. Iya. Bukan band yang itu jamming yang ini terus beda lagi orangnya itu beda rasanya beda. Woi kelas ya, kayak orang ngerti gue. Kayak orang bisa. Kalau kata Dennis Golfer kayak orang bisa. Pertanyaan selanjutnya, Andre. Kemarin gue lihat di Instagram, lo, Echa Sumantri, Berry Likumahua. Lagi bikin apa sih? Lagi bikin trio. Jadi sebetulnya kita udah banyak yang bilang, bikin dong Kak Echa, Kak Berry, sama Bang Dino. Kenapa gue harus Bang ya? Yang lain Kak Berry. Yang lain Kak Echa, begitu gue Bang gitu. Jadi karena rambut gue kali. Iya. Kak, kapan dong ini ke Kak Echa gitu. Bang, kapan Bang main bertiga gitu. Mas kapan main bertiga. Akhirnya tahun lalu Berry yang ini Andre yuk kita ngejam-ngejam yuk gitu. Karena kebetulan kita semua punya kesibukan masing-masing gitu kan. Satu kali ya udah deh. Kebetulan kita udah main bareng udah lebih mungkin dari 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu lah udah tambah 0. 23 tahun bareng. Jadi kita tahu karakter kita main gini nih kan main gini. Jadi begitu kumpul lagi iseng bikin lagu yuk. 10 menit jadi. Itu yang jadi single. Langsung jadi. Dan itu rekam live. Itu rencananya mau bikin single aja atau mau bikin album? Akhirnya bikin album jadinya nih. Udah 4 lagu. Udah 4 lagu udah jadi. Iya, kayaknya mau bikin EP kita. Lagu 5 mini album. 5 lagu. Karena album kalau kadang-kadang orang belum tahu juga satu album tuh biasa 10 normal zaman dulu ya. Nah, kalau orang vinyl nyebutnya long play. Vinyl enggak. Long play sama extended play. Iya. Jadi kita bikin EP. Ya, enggak belum LP, belum tahu ya. Tapi kemarin 3 jam jadi 2 lagu. Cepet juga itu mah. Juga. Ya orang bisa. Iya. Tapi kita konsepnya trio nih, Jis. Jadi konsepnya semi live gitu rekamannya gitu. Kalau salah bacok nih. Ulang semua. Iya, ulang semua. Keren juga tuh guys, karena skillful semua. Biasa skillful semua antara itu deh kita doakan semoga banyak yang dengar gitu. Karena ya tapi sebetulnya ini lebih ke karya sih maksudnya instrumental ini kan teman-teman instrumentalia gitu. Dan gue bersyukur bisa tetap bermain musik. Tapi kalau instrumental kan Andre Dinut memang udah biasa bikin album instrumental gitu. Dan ini yang grup ini baru sekarang makanya gue harus tanya gitu. Tapi kalau kayak Echa sama Berry apa dia pernah bikin album instrumental apa enggak sih? Masing-masing pernah. Masing-masing pernah. Dan Berry kan album pertamanya yang solo bass itu, Good Spell itu cukup profound buat musisi basis zaman itu sampai sekarang masih menjadi ini. Gue sangat salut sama Berry gitu, maksudnya dia bisa. Nah itulah, gue tuh waktu itu telat tuh gue bikin album tuh, Jis. Gue terlalu terlena di session gue dan gue merasa nggak pede waktu itu kayak, aduh. Bisa nggak ya gue entar dulu deh, gue kulik lagi deh, gue masih mainnya masih kurang gitu. Akhirnya Mas Bujana sama Mas Tepati lagi tuh dorong mau sampai kapan nih nggak punya album gitu. Berry udah lah albumnya gitu segala macem. Kamu masa nggak ini udah nekat aja di aur aja gitu. Ya udah akhirnya. Namanya apa sih itunya? Trionya namanya apa? Trionya namanya apa? Bae. BAE. Berry, Andre, Echa. Iya. Kak Bae apa sih best friend ya? Bae itu best friend ya? Baik. Kalau orang Betawi bilang baik.
pokoknya namanya kita bingung apa ya, udah BRI. Ya, yang gampang aja lah. BRI Indonesia, BRI Indonesia. Jadi itu trio iseng-iseng tapi berhadiah. Maksudnya nggak iseng juga sih, ini trio tapi maksudnya kita bikin kolektif gitu, bareng-bareng. Ya, jadi bisa dikatakan sebenarnya tadinya iseng-iseng, ternyata kok seru, akhirnya diseriusin. Pasti seru sih, pasti seru kalau lu yang seru sih. Kalau ada gue di situ jadi nggak seru itu. Langsung ngajarin swing semua. Kita main swing sih tapi swing golf. Ini, maksudnya nih kalau kita golfer ya, itu yang main ini 3 orang nih, pro semua. Nggak ada yang grounded itu main. Nggak ada yang ke kanan. Nggak ada slice dikit masih fairway. Ya masih fairway bro, aman bro, lanjut ya kan. Gue sih sebetulnya ini balik ke golf dikit nih. Gue sih gue pernah main sama lo Jess. Gue pernah main sama ada pro luar juga waktu itu ya, ikutan apa Indo Pro M. Gue mendingan nih, gue pribadi main di 5.000 sampai 10.000 penonton. Ya, di depan dibandingin gue lo nontonin gue waktu mukul driver pertama cuma berdua doang atau bertiga doang atau berempat doang. Itu lebih grogi daripada gue main di 10.000 orang di depan. Beneran. Itu keceplok pertama tuh. Nah itu ntar kita beralih ke golf ya. Itu ujian terberat deh. Benar. Sama Ilman juga. Ya soal gini kan, lihatnya gini nih. Aziz gini nih kalau udah ngeliatnya gini nih. Yuk, gini. Ah, lu gini nih. Mana nih gue? Aduh. Tapi kalau jelek gue pura-pura ngeliat. Tapi ini kadang kalau gue bawa manggung nih, kalau gue ajak manggung backstage tuh, bro, banyak orang gini lo gak grogi gitu kan? Iya, sama anjing drama. Kalau di grounded ntar nih. Iya kan. Ya, biasa manggung jam setengah 12, jam 12 kita datang dari jam 9. Makan dulu lah. Habis itu dari backstage sepi. Lama-lama jam 11. Ada yang pengen berdiri. Waduh, Andre gimana nih? Nyangkut enggak gue? Grounded gue takut. Nah, gue lebih itu daripada dilihat sama Ajis nih, gila nih lihat sama. Sama, beda profesi. Gitu. Ngomong-ngomong golf, Dre. Jatuh cinta pada golfnya kapan sih? Padahal kan ini lu tahu golf itu setelah main itu frustasi tapi tetap cinta. Lu harus undang drummer Sore, The Band. Tahu teman-teman tahu band Sore? Bambi Gusti. Bambi Gusti lah yang ngajak gue pertama, bro. Tetangga persis, tetangga sebelah gue. Kita harus undang podcast tuh, Bambi. Iya, benar. Karena ya gue tahu golf kan, cuman bagi gue tuh dulu tuh kayak bola kecil gitu bisa ngapain sih gitu kan. Gue demen badminton. Iya. Badminton sama volley gue demen. Waktu SMA basket lah. Ya kan 5 tahun lalu kita lulus SMA kan masih tukar kartu basket kan. Benar. Tukar kartu basket. Enggak pernah kan lu Moreno? Kartu basket. Lu kartunya yang emas apa yang biasa? Yang plastik itu kan. Wah, taunya tukar 2. Tapi sekarang jadi rame lagi kartu Pokemon. Apa namanya? Akhirnya 2020 kan pandemi tuh. Iya. 2000 gue kan dulu lari nih anaknya. Gue suka lari, nggak bisa lari nih. Lalu akhirnya di 2020 itu gue kena COVID, bro. Kena COVID alpha, pneumonia lah sampai pneumonia. Terus thank God udah sembuh, pemulihan, harus olahraga nih. Cuman kalau gue belum boleh lari waktu itu karena kan masih masih paru-paru menyelesaikan lagi segala macam. Terus waktu itu waktu pandemi 2021 sepeda dan golf lagi naik lagi. Benar. Betul ya? Benar. Itu. Jadi Bambi nih, Dre, ntar ngapain? Enggak, gue ngapa-ngapain, bengong aja, bingung juga. Ikut gue yuk, kemana? Driving. Driving kapan? Di mana tuh? Driving di lapangan di Senayan, driving mobil. Enggak, bukan. Gue kira kan driving. Iya. Golf, lu main golf, Bam? Iya. Ntar dulu lah, gue malas gitu. Cik lah, kayak itu. Udah nih. Minggu depan dia ngajak lagi. Oh itu nggak langsung ikut? Nggak langsung, nggak bro. Aduh, gue kalau kayak gini, kalau main golf, malas gue gitu. Resistensi dulu keluar. Minggu depannya gue sama Wanda nggak ngapain. Iya. Emang nggak ngapain. Terus, yaudah Bam ikut deh gue gitu. Antarikse. Halim. Halim. Oh, iya Halim. Tunggu dulu, gue revisi dulu. Sebelum gue Bambi ngajak, gue punya partner nih dulu, teman gue dari Bangkalan. Oke. Yang sekarang tinggal di Surabaya, namanya Edgar NK. Edgar itu waktu itu kita mau meeting di luar musik waktu itu. Meeting kerjaan lah, meeting bisnis. Terus
Di awal pandemi juga bro, waktu itu kan Pak mulai entrepreneur lah gitu. Iya. Mas, bisa samperin aku mas gitu. Di mana Gar? Di Senayan mas. Oh PS. Enggak, di lapangan golfnya gitu. Lapangan golf. Belum pernah gue ke lapangan golf. Umur-umur gak pernah gue ke lapangan golf. Masa ke Senayan golf ya? Iya. Kalau lapangan lain gue pernah tuh, Halim 2 gue pernah. Iya. Terus lewat aja ya maksudnya. Sekarang datang nih gue. Ayo mas, mukul-mukul mas. Mukul-mukul. Gue pasti ada foto ya, Bo. Oktober 2021. Oh gitu. Gue masih ingat tuh, Oktober 2021. Gue sama Wanda. Waktu itu kita mau lari. Iya. Mau lari di GBK. Mampir dulu kan bisa kan tuh. Gar, kamu main golf? Iya mas. Dulu, gue boleh nyebut sticknya sih. Boleh. Waktu itu dia pakai Royal RC, pakai apa? Royal Club apa sih namanya? Royal Collection. Royal Collection waktu itu. Mas, udah meeting udah apa? Coba mukul kayak malu banget. Cukrung. Bola-bola terbang. Sung gitu. Untung nggak gini bro. Nging gitu. Untung Senayan bolanya unlimited ya. Iya kan. Jam-jaman ya. Ngung gitu ke bawah. Nggak garah. Bukan olahraga aku nih. Yaudah mau lari lah. Mas, nanti besok aku nitip stick golfku ya mas. Aku taruh di rumahmu. Aneh nggak lo? Enggak aneh sih, maksud gue teman si Edgar teman gue itu bilang dia mau pulang ke Bangkalan. Dia mau pulang ke Surabaya. Dia kan ke Surabaya. Aku malas mas terbang-terbang mas, aku bawa aja nitip ya di rumahmu. Nah lo. Ya kan gue nitip aja nggak apa-apa kan bro, sama kayak lo misalnya lo nitip kan lo pernah nitip gitar lo kan. Iya. Ya udah nitip aja di rumah gue gitu kan. Ya udah nih. Kucuk Bambi di minggu itu. Tapi sticknya udah ada bro. Iya. Udah ada sticknya. Cuman ya taruh aja. It's for the sake of my friend gitu kan. Ya udah. Enggak Bem, gue nggak ini sih. Bukan gue nih gitu. Udah. Terus minggu depan lagi nih dia nih. Diajak. Andre ngapain lo gitu kan. Ikut gue aja yuk gitu. Aduh. Driving. Aduh. Gimana ya kata bini gue. Ya itu tuh ada stick Edgar, cobain aja. Oh ada stick. Ini teman gue nyoba. Dari situ bro, ke Antariksa. Oke. 80.000 dulu. Sepi kan? Sepi. Jam abis makan siang. Iya, kalau pagi agak rame dia. Agak rame. Tapi ini pandemi masih nggak banyak kan? Iya. Lagi baru mau naik golfnya. Iya kayaknya. Abis sepeda ya? Abis sepeda. Nah, itu awal mula gue. Oke, pukul langsung kena gak tuh? Enggak lah, pasti ya. Cuma gue udah mulai bawa itu, menarik juga ya waktu itu. Kan ada mas Kedi kan yang asisten gitu. Coba mas pakai yang P dulu mas. Waktu itu udah ada approach, ada pitching, lengkap dia tuh, Royal Collection-nya itu. Dan itu cavity-nya kan kebuka ya, jadi forgiving banget lah gitu. Benar. Coba. Pukul sekali. Wih, boleh juga ya. Walaupun kalau gue masih ada sih Google videonya. Ya lo pasti ngenyek gue deh bro, beneran. Ibarat main gitar. Enggak, lu aja ngenyek lu sendiri. Gak usah ngomongin gue dah. Kok bisa gini gue sebenarnya. Kalau lo bilang tangan bukan tangan lagi nih, udah kaki kali. Tapi dari situ akhirnya oh iya lucu juga ya. Nah kebetulan istri gue suka juga gitu, Wanda juga suka dan activity kan berdua kan. Iya. Ya udah dari situ tuh 2022 lah. Kecantol. Iya kecantol. Sampai kita berangkat ke Cilacap bawa bag golf. Cilacap bos. Terus anak band baku cakap gue, fix ya lu udah tua ya lu main golf. Kenapa ya main golf? Aduh, ya itu dari situ dan ternyata golf itu banyak banget gue belajar, nggak hanya tekniknya, tapi gimana lu mengatur. Itu kayak seperti yoga. Bukan yoga, sorry. Seperti meditasi. Kayak lu harus with yourself tuh harus tenang. Betul. Dan lu nggak sama seperti manggung sebetulnya. The more you think, ini for me ya. Iya. The more you think, the more you will nggak bisa terbang itu bola. Oke. Tapi the more you relax, the more you concentrate gitu. Itu yang gue kayak jalannya lebih mulus. Ibaratnya kalau kata Dennis golfer nih, jangan banyak mikir deh, udah pukul aja. It works loh. Iya. Kayak lo kan kalau gue pikir, aduh, ini ntar kalau korte kesini kemana ya? Ntar gue bakalan pasti kecot tuh. Tapi kalau lo, nih malah ragu gitu. Nah itu buat gue pribadi yang main musik nih, gue kayak relate juga deh gitu loh. Kayak terlalu banyak mikir malah nggak. Oke. Tapi bukan congkak. Jangan congkak teman-teman. Nggak boleh kita congkak. Gua bisa, nggak bisa. Tapi tenang aja. Tenang, iya. Berarti itu salah satu manfaat golf buat Andre Dinut di panggung, di luar ini. Iya, tapi susah juga kalau misalnya nonton pro satu flight sama pro semua, ya kan? Ibaratnya yang
belum masalah biru sama putih ya dulu belum Iya, ya. iya, Cuma iya. masalah gue mau mukul, Lu nonton. walaupun kadang-kadang dia lagi sambil rokok, lagi sambil minum, tapi kan deg-degan gitu. Iya, Nah, iya, tapi iya. itu melatih kayak oke, kayak tanpa dan concentrate itu. Itu Berarti semenjak panggung lu pertama kan pasti deg-degan itu, deg-degan terus nih. Awal-awal dulu main main gitar, di golf baru ketemu lagi gue deg-degan itu. akhirnya gue tetap, maksudnya kita harus tetap concentrate dengan relate sama musik ya, sama kerja ya, for me ya gitu ya, kayak dengan begitu gue golf gitu gue lebih santai untuk melihat awal mula konser gitu, maksudnya kayak ya kayak kalau itu kan kita kayak lu first tee off kan kayak lu tenang ya. Ya mulai dari turun mobil gitu udah tenang. Iya, Kalau kayak buru-buru udah kalau nggak buru-buru enak. misalnya ayo gue telat nih. Dan apa namanya kan kita kalau di golf kan bukan terlalu santai, maksudnya kan kita ada jeda, kita tahu nih ngukurnya. Kita gitu main ya. jam 7, jam 6 udah sampai Pemanasan dulu, ngapain dulu, jangan lupa bukan nongkrong ya, maksudnya pemanasan ini ya, tahu kalau nggak greennya. paling jelek nih ngopi dulu, santai ngopi dulu, duduk santai dulu. ngobrol dulu gitu. Kalau langsung rush gitu Nggak bisa emang, mungkin bisa. orang yang nggak tahu sih, gue tanya sama lo, olahraga kalau yang lain kan mungkin langsung pemanasan langsung bisa mukul ya, kalau golf nggak tahu ya, gue masih baru kan, masih newbie. Tetap bisa kepukul kita, kalau kita profesional tetap bisa kepukul, tapi main jadi nggak enjoy gitu. Iya mungkin gitu ya, kalau lo kan pro kan udah biasa kayak bener. Lu juga sama, masih bisa langsung main, cuman lu juga bisa langsung main nih. nggak tenang nggak deg-degan ya. Iya, beda. Ya gitu sih. Itu pertama gue senang. Jadi terima kasih ke Edgar dan Bambi Gustina. Lalu ini nih. Bambi sekarang malah jarang main golf gini. Iya. Gitu. Capek waktu itu main di Alim 1, 9 ngap dia, aduh, gue bilang Bambi. Harus kurusin dia dikit. Iya, benar. Benar. Networking di lapangan golf kan kita zaman kita 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu kan networking kan pakai di musik ya. Di musik lu udah dapat banyak nih, nongkrong studio ini, dapat nongkrong di ketemu di konser ini, dapat di golf. Pernah dapat nggak sih project atau ini ngomong apapun ngomong oksigen ya. Iya, boleh ngomong Mas oksigen, Jimmy boleh. Kadir gue ketemu di mana? Kita di golf. Oh, di golf. Tapi kebetulan beliau suka musik juga. Iya kan? Nyanyinya bagus emang. Nyanyinya bagus gue. Bagus. Nyanyi bagus juga. Nyanyi Mr. Big tuh bro. Iya. Nyanyi Mr. Big. Angkatan nih. Ya kan. Maksudnya dari golf itu ke gue belajar, buat gue pribadi ya. Nah gue kan biasanya kalau ini kenalnya musik ya. Gue bisa reach out kayak lo yang dari disiplin ilmu lain. Iya. Tapi juga relate karena lo senang musik. Betul. Gitu. Dan itu kayak kayak ngebantu membuka wawasan, dari ini ya, kerja yang di bidang ini ya, gue juga jadi tahu kan, ini jadi belajar banyak lagi, jadi belajar menghargai something yang lain gitu. Ternyata kalau kita kan yang bisa main weekdays, kalau teman-teman yang kantor nggak bisa, harus di weekend gitu. Dan gue baru tahu kalau weekend tuh harganya lain, lapangannya kayak gitu-gitunya. Iya, itu banyak sih dari golf network dan masih relate dengan musik gitu. Tiba-tiba nggak sengaja, ternyata banyak juga musisi main golf. Dan sebelum-sebelumnya gitu loh, sampai Ilman Malik, terus Angga udah hitam nih, gue nggak berani, gue waktu itu gue ketemu dia udah putaran kedua bro, udah second round, bukan second nine ya, second round. Udah 18 tambah lagi. Iya, waktu ulang tahun yang kita di Bogor di Bogor tuh. Iya. Itu udah second round dia, bukan second nine ya. Iya. Siap, gue. Terus Maki Ungu. Iya, itu lama tuh. Dan gue ternyata sekarang ada golf yang buat teman-teman musisi sama label, anak label ada di grup gitu. Kelas. Kelas. Ya, kelas. Jadi bener. Jadi hal-hal itu yang membuat kayak networkingnya terjaga gitu. Terakhir kita ngobrol, kita sama Wanda. Iya. Belum ada si Jul. Makan martabak. Enggak. Terakhir di di rumah sakit. The golf couple dulu di SCBD. Nah, gimana rasanya berbagi hidup dengan sesama profesi, sesama musisi? Gue kan istri gue bukan golfer. Tapi menyelami golf lah. Setelah nikah. Iya. Gitu. Nah, lu kan orang musik ketemu gimana rasanya? Ya nano sih maksudnya, tapi gue bersyukur gue mempunyai pasangan yang mengerti juga pekerjaan kita juga gitu ya. Dan gue juga mengerti juga pekerjaan dia gitu. Dari pacaran
kita pacarannya nggak di weekend, di Senin Weekdays, Selasa. iya. Nyari duit. Kamis dia kemana? Yaudah kita di bandara, aku di Terminal 3, kamu di Terminal 2 misalnya Oh, gitu. gitu. Iya gitu. Jadi Senin Selasa tuh tempat Selasa Rabu, Kamis gue pasti udah terbang. Senin Selasa Rabu rasanya kayak Jumat Sabtu Minggu. Iya gitu. Enak dong jalan Nah, sepi. akhirnya relate gitu. juga ke golf kan, Senin pasti promo. Mainnya Senin. Hari mainnya Senin siang lagi enak. Cilaka promo lagi dah. Promo lagi tuh. 20.000 Iya. sekarang. Jadi banyak yang relate ya. Iya, loh, iya, golf, iya, gitu. iya. Nah, Jadi pas dong itu. pas tuh. Karena kita kita nggak pernah main di weekend golf. Nah. Kita selalu karena weekend kita ngamen. Ngamen, Nah, benar, nyari sama duit. kayak pacaran dulu. Senin Selasa Rabu kita pacarannya gitu. Nah, golf juga sama nih Senin Selasa Rabu karena Iya, benar. Kamis pasti latihan nih. Kalau mainnya Sabtu, biasanya Kamis latihan. Oke. Gitu. Jumat ngisi apa Gue selalu gitu pokoknya ya? bilang sama anak buku cakar, Senin pagi gue nggak bisa, pokoknya latihan tuh jam 1 ya minimal gue bilang gitu. Karena Senin pasti gue 5:30 gitu Tee off tee dulu. off, ya kan gitu. Jadi gimana rasanya, senang banget bisa saling mengerti dan saling mengisi ya. Benar. Kalau lu dapat kantoran sih ribet juga nih. Ya, Agak susah ya. iya, Nggak kebayang lah ya, nggak Iya, kebayang mungkin lah ya. nggak kebayang. Nggak ya. kebayang Tapi nih. karena kita sama main musik tahu, oh ya ritmenya tahu, terus kayak oh ini lagi sound check, atau kadang kan kita kadang harus H-1 harus jalan gitu. Kayak besok gue ke Makassar pagi-pagi jam 5 harus udah jalan dari rumah. Oh, dia udah siapin apa udah ngerti gitu. Ya udah tahu, maksudnya gue udah tahu oh ya ini pasti ntar sampai langsung sound check. Habis sound check ada radio interview. Biasanya gitu tuh intervalnya. Iya. Kalau nggak ngerti kan di rumah nelponin. Ngapain sih lu? Ngapain nggak gitu, ngabarin? interview atau ya hal kayak gitu yang Bersyukur ya bisa itu. Dan musicality wise juga saling ini kadang kita kan sama-sama muda ya, gitu kan. Jadi kadang gue nanya sama yang lebih muda juga gitu. Emang musik sekarang gimana sih? Ya, lu ketua banget nih. Yang ini jangan gini lah, yang ini lu dengerin deh ini, dengerin deh itu Iya, gitu. iya, Sama juga dia kan. Lagu ini enggak, ini lagu cover dari orang sebelumnya gitu. Jadi kayak dia jadi tahu ini bukan lagu sini. Enggak, ini dulunya cover ada gitu. Ada lagi gue begitu. Ada kan gitu kan. Iya, ada gitu. Ada lagi. Aduh. Oke, jadi baru 4 bulan ini Andre Dinut menjadi seorang Gitu, bapak. Bapak. Alhamdulillah. Newbie nih. Banyak harus belajar. belajar sama Dedis nih, Dedis. Anak gue udah 13 tahun. Iya, udah 13 tahun. Udah senior lu belajar sama gue. Senior. Gimana dengan kehadiran anak? Ada yang berubah nggak di rumah? Ya ritme misalnya kalau sebelum ada anak pagi tuh pasti gue udah di studio kan. Pas studio udah mulai kerja gitu, kalau sekarang Anak dulu. bukan ya mau mandi nih Asher. Oke, udah gini balik dulu bentar. Nah, bisa kalau gitu gue harus reset bentar ya gue ini gitu. Jadi hal gitu baru banget, belajar seneng banget juga. Terus apa namanya bener kata Ajis, bener kata lu Delis dulu bilang, Dre, ntar kalau punya anak pikiran lo berubah deh, betul berubah. Jadi kadang-kadang kita pikiran apa kita anak dulu jadinya. Benar. Ya ini gitu. Emang senior emang nggak bisa dilawan. Senior. Gini dia senior. Iya 13 tahun anaknya 13 tahun masih 4 bulan. Gitu tapi Terus sama pekerjaan gimana? Lu kan suruh ini apa dipanggil ini. Iya kadang-kadang jadinya kayak aduh pengen nahan gitu ya. Bukan maksudnya kadang aduh maaf ya, kadang gue sering bilang sama anak gue kan walaupun gitu, maaf ya papa jalan dulu nih, kerja dulu nih gitu. Apa lagi ini ada workshop, kemana ada rekaman. Benar. Ada ini, tapi ya namanya pekerjaan berkat kan, berkah juga gitu buat mereka gitu. Jadi ya ntar ya ada rekaman dulu nih gitu. Berarti Wanda selama 4 bulan ini setelah melahirkan udah ngambil job belum dia? Belum. Kalau secara job panggung belum. Tapi kalau rekaman kalau di rumah kan kita ada home recording bisa kan? Iya. Kalau itu bisa kan. Bikin konten tetap konten, tapi kan karena masih di BF eksklusif kan, masih AC eksklusif, jadi belum bisa ninggalin. Tapi kalau secara ya lucu sih kadang si Asher lagi di situ. Asher nih, ya nonton dulu ya, lagi di bouncer gitu. Mama take bass dulu ya gitu. Kemarin ngisi yang buat Dilan ITB itu. Iya. Kalau buat Dilan ITB buat apa lupa gue buat apa dia ngisi. Buat Pionita Siombing waktu itu. Terus dia di bouncer ngeliatin ininya, dia ayo main. Ini yo kayak gitu. Abis itu nyusul lagi gitu. Jadi seneng lah, maksudnya ngajak dia, anak gue juga ngeliat lo maunya ini dulu. Anteng sih. Anteng ya. Anteng. Nah,
Kalau di ini kan gue dulu nih gue sorry nih ngomong ini. Jadi dulu gue waktu beberapa tahun lalu gue punya anak, gue dibantu sama orang tua gue, orang tua Ima. Orang tua lu udah nggak ada. Gitu. Terus Wanda juga orang tuanya lagi jauh gitu ya. Sosok yang bantu lu banyak tuh siapa sih? Mungkin udah kayak seperti ibu gue ya, kayak apa Mama Maria Prawiro tuh udah jadi kayak seperti yang bimbing gue lah gitu, dan Wanda juga gitu ya, maksudnya apalagi bapak ibu gue udah nggak ada juga gitu, dan apa namanya, dan kebetulan juga dia juga kalau waktu misalnya kalau lagi Asher apa gitu kan juga gitu, kalau gue terima kasih juga. Ya karena itu peran nenek di gue itu besar sekali. Karena gue 2013 sampai 15 kan gue di rumah gue. Ada nyokap gue, ini nih gini gitu. Kalau gue kan bingung, Dre. Iya, apalagi itu kita banyak gua pribadi harus banyak nanya kan nanya, itu gitu. Jadi apa namanya, itu hal memang sebuah dunia baru ya. Benar. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Harus ada yang bantu lah, harus ada yang mentoring gitu. Iya. Jadi terima kasih Mama Maria. Kalau nggak ada Mama Maria, ke rumah gue mulu. Dre, ini kalau kita bisa milih nih warisan untuk anak, gitar, bass apa golf? Gitar ya pasti lah, gitar bass pasti. Iya. Tapi si golf gue harus nanya maju lagi nih, harus yang ada harapan nggak? Iya, ada harapan nggak? Tapi kalau gitar sama bass, gue pengen nih, gue sama Wanda gue udah bilang nih, harus belajar golf juga sih. Ya maksudnya dari kecil gitu. Nggak mau jadi pro, cuma biar tahu wawasan. Nanti kan juga belajar olahraga yang lain gitu ya. Jangan kayak gue cuma tahu satu olahraga doang misalnya. Dia belajar mana yang dia suka dari situ, dan dari golf kan kayak tadi kita ngobrol networking ya gitu. Itu mungkin bisa ngebantu juga dia buat kehidupan nanti. Dan public speaking. Oh iya, benar. Gue kayak halo, gitu. Betul. Karena kan kalau misalnya pernah kita main di luar ya waktu itu ya, berdua doang. Kalau di luar kan di sini juga sih sebetulnya ya. Kalau kita cuma berdua, kita digabungin sama pair yang berdua. Mau ngomong kita ngobrol. Iya. Nah kan maksudnya kayak dari itu kan buat gue pribadi, gue menjadi lebih pede di panggung. Oke. Maaf, it's not in a negative way ya. Iya. Positif side-nya adalah gue bisa reach out audience itu dengan gimana cara? Dengan lebih baik. Lebih baik, betul. Dengan cara yang lebih baik gitu. Ya, maksudnya kayak gue kan menyapa yang kita di pair yang nggak tahu, kita nggak kenal dari tiba-tiba jadi friends. Pernah banyak yang kayak gitu gue ketemu dan bersyukur gitu dari golf tuh bisa gitu. Gitu di pair ini akhirnya dari dia ternyata di bidang di bidang lain gitu, di ekonomi atau di mana gitu kan. Tapi kita jadi friends dari situ. Akhirnya kan jadi bawa untuk kayak ke penonton yang dengan mereka dengan latar belakang bidang yang lain-lain gitu. Kita bisa approach audience. Betul. Jadi wawasannya lebih kaya. Iya. Lu mau gitu, si Asher ini, si Jul ini. Kita manggil ini Aziz sama Imam manggilnya Jul nih. Jadi si Jul ini kalau dengan harapan lu kalau main gitar bass sudah pasti karena ada darah musiknya. Golf ini mau lu dorong ke golf supaya dia punya wawasan yang lebih baik. Punya maksudnya dan punya attitude juga kan, golf kan attitude juga. Iya, maksudnya baju yang yang rapi, yang rapi. Tea time-nya harus benar, jam 7 booking jam 7 Kalau gue kan slordeh nih gue kadang-kadang kan. Jadi gue belajar jadi gak slordeh. Ada pace of play. Jadi itu belajarnya banyak soalnya dari golf ya. Etika. Banyak sih. Ya. Jadi bukan mau jadi pro juga, tapi dia mau belajar hidup dari golf itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia, ya itu kan gue bisa nanya teman-teman kayak lu, kayak yang teman-teman pro bimbingan. Cuman gue hanya pengen mengarahkan sama Wanda, pengen ini loh Bapak Mama main golf gitu kan. Maksudnya kita golf couple gitu. Golf couple. Tapi pengen sih ntar golf couple. Udah lama nggak posting. Nah kalau golf couple ntar pengen ada kalau udah Aisyah udah bisa main golf. Iya lucu tuh. Kayak si Tanta nih, ntar abis ini kan Tanta kan dari SMA tuh. Bagus bener posisi. Nah sama juga tuh, gila bagus bener nih swingnya nih. Orang lama itu. Orang lama tuh ngeri juga. Oke, terakhir.
rapid fire question. Yes. Lebih deg-degan mana? Ini udah pasti. Improvisasi solo. Udah pasti. Di panggung solo nih 10.000 orang lu. Yes. Yang lain suaranya tambah kecil, lu maju. Sama berdipat. Bukan berdipat deh, tee off pertama. Ya mau berdipat atau tee off pertama dengar suara crut pagi-pagi sambil diliatin lo pada nih. Kalau gini itu udah dijamin lebih grogi gue. Makanya gue bilang gue gak mau kalau main sama lo turun sebelumnya gue driving. Enggak, mendingan gue gak usah. Kalau gitu jadi mikir bro. Kalau gue, buat gue. Iya benar. Ya driving di 3-4 hari sebelumnya. Iya, jangan langsung. Besoknya ini ada Ajis nih, gue mau bikin nih swingnya gini. Harus gini. Enggak jangan. Enggak, tapi gue senengnya kalau main sama lo nih. Lo suka subliminal message. Ingat ya, gitu doang. Ingat ya, gitu. Tapi lo nggak bikin pressure kan? Tapi lo inget ya gitu. Maksudnya posture yang basic nih, ya kan? Kayak kita main picking gitu. Posture benar, ini benar, udah nggak usah dipikirin. Iya, benar. Gitu. Benar. Jalur benar, angkat hajar aja. Gitu. Ya, jangan angkat, itu, nanti kan jalan. Itu dengan sendirinya gua minta lu jangan mikir yang lain-lain. Itu aja basic, berangkat, pulang sama, udah beres. Iya, begitu. Iya. Jadi gampang, nggak ribet. Tapi saya nggak ribet. Gampang juga ngomongnya. Begitu lo nonton keceplok ya kan. Aduh gitu. Gue pernah ada waktu itu bule. That's alright gitu. That's alright. Alright. Kalau manggung setiap kota, gear rahasia yang wajib dibawa. Nggak ada rahasia sih gear gue, nggak ada yang rahasia, nggak ada gear. Bukan rahasia sih, gear andalan. Yang pasti lu bawa, lu mau ke Makassar besok, lu mau ke Papua, mau kemana itu pasti ada. Apa ya? Gitar. Oh pasti wireless. Wireless gitar. Wireless gitar. Karena kan kita kadang panggungnya kecil, panggungnya ada lidahnya, ada panggungnya ya kan di arena gitu. Jadi harus bawa wireless. Efek sih pasti. Itu udah wajib lah. Efek tertentu yang pasti harus ada atau enggak yang ya pasti gue bawa set gue udah ada. Tapi semakin banyak semakin umur tuh semakin dari yang berat banget ke yang kurang ringan banget gitu ya. Bukan malas sih tapi kayak ini sekarang tapi cukup deh. Tapi gitu dengan teknologi sekarang juga kan lebih lebih. Ya nggak sih kalau di stick golf juga ada nggak sih kayak misalnya 7 lo bisa kalau dengan pose yang baik bisa lebih ada cuman nggak enak aja. Oh iya nggak enak aja. Sama lu kan juga sama iya. Efek analog iya. Efek MIDI tapi sekarang digital sih udah bagus. Oke. Ini terakhir bukan satu kata deh, satu kalimat untuk masa depan musik Indonesia. Jangan berhenti berkarya. Dan buat teman-teman musik yang jangan berhenti berkarya dan tetap semangat memberikan warna di musik Indonesia. Sedap kayak orang senior. Terima kasih banyak. Jangan congkak, jangan sombong, jangan bilang ini gampang lagunya ini besok bisa aja tidak terjadi. Bisa aja kepleset. Attitude penting. Terus juga persiapkan diri dengan baik, latihan seperti kayak tee off, pemanasan dulu ya kan sama bener. Pemanasan dulu, jangan aman. Ya langsung ke hole 1 ya kan. Benar. Kecuali GoPro ya. Gua aja maksudnya liat lo dan teman-teman pro aja juga sama, ada stretching, ada apa ada gitu. Enggak latihan gue juga kusut juga main, Re. Iya. Lu kan masih tiap hari karena gini, lu ketolong tiap hari kerjaannya buka laptop ngisinya kan latihan sama kayak lo doklek waktu itu lo langsung udah di deket fairway kan udah jadi udah sama-sama ya berarti kan semua ilmu disiplinnya sama begitu harus disiplin harus pemanasan latihan attitude yang baik dan terus berkarya itu yang paling penting guys. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Dennis Golfer. Saatnya abis ini kita turun lapangan berarti. Oke. Balik lagi ya. The Golf Couple. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak Oksigen. Terima kasih banyak Leonian. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Golfer. Bye. Gitu caranya. Gitu caranya.